Pertama, kita memiliki Ludwig van Beethoven, salah satu komposer terbesar sepanjang masa yang juga memiliki keahlian luar biasa dalam memainkan piano. Karya-karyanya yang revolusioner seperti sonata dan konser untuk piano telah memengaruhi generasi pianis selanjutnya. Ludwig van Beethoven menunjukkan bakat musiknya sejak usia dini. Namun, takdirnya berubah ketika ia mulai kehilangan pendengarannya pada usia yang relatif muda. Meskipun demikian, ketiadaan pendengaran ini tidak pernah menghentikannya dalam mengejar kecintaannya pada musik. Beethoven dikenal karena inovasinya dalam musik. Ia memperkenalkan struktur dan ekspresi baru dalam karya-karyanya yang revolusioner. Karyanya seperti sonatas, konser untuk piano, dan simfoni mengeksplorasi kedalaman emosi dan kekuatan ekspresi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, termasuk masalah keuangan dan kesehatan, Beethoven tetap gigih dalam mengejar visinya dalam musik. Kekuatan dan tekadnya tercermin dalam karya-karyanya yang penuh semangat dan emosional. Berikutnya adalah Franz Liszt, seorang virtuoso yang tak tertandingi dan inovator teknik piano. Karyanya tidak hanya memperluas peran piano dalam musik, tetapi juga menciptakan teknik-teknik baru yang menjadi standar bagi pianis-pianis masa kini. Franz Liszt lahir pada 22 Oktober 1811 di Reading, Hongaria, sekarang bagian dari Austria, adalah salah satu pianis dan komposer paling berpengaruh dalam sejarah musik. Berikut adalah beberapa detail lebih lanjut tentang kehidupan, karya, dan warisan Liszt. Liszt menunjukkan bakat musiknya sejak usia dini. Ayahnya, Adam Liszt, seorang musisi dan sekolah musik, memperkenalkannya pada musik klasik, terutama piano. Pada usia 9 tahun, Liszt telah mulai memberikan konser di berbagai kota Eropa. Liszt adalah seorang virtuoso yang sangat berbakat dan bekerja keras. Ia melakukan perjalanan ke berbagai kota di Eropa, menampilkan konser solo yang menakjubkan. Dedikasinya terhadap latihan dan penampilan langsung membawanya menjadi salah satu pianis terkemuka di zamannya. Salah satu kontribusi paling penting Liszt dalam sejarah musik adalah inovasinya dalam teknik bermain piano. Ia menciptakan teknik-teknik baru seperti teknik double octave dan three-hand effect, yang memperluas kemungkinan teknis pianis. Teknik-teknik ini diterapkan dalam karyanya sendiri dan memengaruhi perkembangan teknik bermain piano. Selain sebagai pianis, Liszt juga seorang komposer produktif. Karya-karyanya meliputi berbagai genre, mulai dari konser piano hingga karya-karya orkestra dan musik kamar. Selain itu, ia juga terkenal karena transkripsi pianonya atas karya-karya musik orkestra dan opera terkenal yang membantu memperluas peran piano dalam musik. Franz Liszt meninggal pada 31 Juli 1846 di Bayreuth, Jerman. Tetapi karya-karyanya tetap menjadi pusat perhatian dalam dunia musik klasik. Ia dianggap sebagai salah satu pianis terhebat dalam sejarah dan salah satu komposer paling inovatif dan berpengaruh dari era romantis. Selanjutnya kita memiliki Clara Schumann, seorang pianis yang penuh dengan kepekaan artistik. Keterampilannya dalam memainkan karya-karya romantis, termasuk karya suaminya Robert Schumann, membuatnya menjadi salah satu interpretasi yang paling dihormati dalam sejarah musik. Clara Schumann lahir dalam keluarga musik. Ayahnya, Friedrich Wieck, adalah seorang guru piano terkenal. Sejak usia dini, Clara menunjukkan bakat musik yang luar biasa, dan ayahnya menjadi mentornya yang utama. Dia belajar piano, teori musik, dan komposisi dengan ayahnya, serta mengembangkan kemampuan pianonya dengan cepat. Clara membuat debut publiknya sebagai pianis pada usia 9 tahun, dan segera menarik perhatian banyak orang dengan bakatnya yang luar biasa. Pada usia 16 tahun, ia mulai melakukan tur konser di seluruh Eropa, memperoleh pujian luas dari para kritikus dan musisi terkemuka seperti Robert Schumann dan Felix Mendelssohn. Ketika berusia 18 tahun, Clara bertemu dengan Robert Schumann, seorang komposer terkenal saat itu.
Hubungan mereka berkembang dari hubungan guru-siswa menjadi cinta yang mendalam, meskipun berhadapan dengan perlawanan keras dari ayah Clara. Mereka menikah pada tahun 1840, setelah melewati serangkaian perjuangan dan hambatan. Selain menjadi seorang pianis virtuoso, Clara juga seorang komposer yang produktif. Karya-karyanya mencakup berbagai genre, termasuk lagu, karya untuk piano solo, dan karya orkestra. Gaya komposisinya berkembang dari gaya romantis awal hingga pengaruh yang lebih modern dan eksperimental. Clara Schumann diakui sebagai salah satu pianis terkemuka abad ke-19 dan komposer yang berpengaruh. Karyanya masih dipentaskan dan direkam secara luas hari ini, dan dia dihormati sebagai salah satu perempuan terkemuka dalam sejarah musik klasik. Karya-karyanya terus menginspirasi pianis dan komposer modern, sementara kontribusinya terhadap repertoar piano solo dan musik romantis tetap sangat dihargai. Rachmaninoff adalah salah satu pianis terbesar dari era romantis akhir dan awal abad ke-20. Keahlian teknisnya yang luar biasa, ditambah dengan interpretasinya yang dalam dan emosional, membuatnya menjadi salah satu pianis paling berpengaruh dalam sejarah. Karya-karya aslinya, seperti konser piano nomor 2 dan nomor 3, tetap menjadi standar bagi pianis-pianis masa kini. Rachmaninoff dilahirkan dalam keluarga bangsawan Rusia yang memiliki minat dalam musik. Bakat musiknya terungkap pada usia dini, dan ia mulai belajar piano dengan ibunya. Ketika ia berusia 7 tahun, ia mulai belajar di sekolah musik kota Saint Petersburg di bawah bimbingan Nikolai Zverev, seorang guru piano terkenal. Rachmaninoff dikenal sebagai salah satu pianis terbesar pada masanya. Dia memiliki teknik yang luar biasa, dengan jari-jarinya yang panjang memungkinkannya untuk menghadapi tantangan teknis paling rumit. Penampilannya seringkali diperbandingkan dengan keanggunan dan kekuatan interpretatif yang khas. Selain sebagai pianis virtuoso, Rachmaninoff juga dikenal karena karya-karyanya yang luar biasa sebagai komposer. Karya-karyanya mencakup berbagai genre, termasuk konser untuk piano, simfoni, karya-karya kamar, dan lagu-lagu. Karya-karyanya sering menunjukkan pengaruh musik romantis Rusia dengan melodi yang mendalam dan harmoni yang kaya. Meskipun hidup sebagian besar di luar Rusia pada masa revolusi dan perang, Rachmaninoff tetap setia kepada negara asalnya. Dia sering menggunakan elemen musik Rusia dalam karya-karyanya dan berkontribusi pada upaya penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan bagi orang-orang Rusia yang menderita. Warisan musik Rachmaninoff terus hidup melalui karya-karyanya yang terkenal, seperti konser piano nomor 2 dan nomor 3, Rhapsody on a Theme of Paganini, dan Symphonic Dances. Musiknya memiliki daya tarik universal dan terus menjadi bagian penting dari repertoar konser dan rekaman di seluruh dunia. Pengaruhnya terasa dalam musik klasik modern dan populer. Sergei Rachmaninoff meninggal pada 28 Maret 1943 di Beverly Hills, California, Amerika Serikat, meninggalkan warisan musik yang menginspirasi dan menggetarkan hati pendengarnya di seluruh dunia. Terakhir, tetapi tak kalah pentingnya adalah Vladimir Horowitz dengan teknik yang menakjubkan dan kepribadian panggung yang mengagumkan. Rekamannya yang legendaris dan kontribusinya dalam memperluas cakrawala interpretatif membuatnya menjadi salah satu pianis terbaik sepanjang masa. Vladimir Horowitz lahir dalam keluarga musik Yahudi di Kiev. Bakat musiknya terungkap pada usia dini dan ia mulai belajar piano secara serius dengan ibunya. Pada usia 17 tahun, ia mulai belajar di Konservatorium Kiev dengan Vladimir Puchalski, sebelum pindah ke Konservatorium Moskow, di mana ia belajar dengan Sergei Tarnowski. Horowitz mulai membangun reputasi sebagai pianis berbakat di Rusia pada awal tahun 1920-an. Namun, ia mendapat kesempatan internasional yang lebih besar setelah tampil di Berlin pada tahun 1926. Penampilannya yang mengesankan membawanya ke panggung internasional dan mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pianis terkemuka. Horowitz dikenal karena gaya penampilannya yang unik dan karismatik. Ia memiliki teknik yang luar biasa
dan menghadirkan interpretasi yang emosional dan menggetarkan hati dalam setiap penampilan. Penampilannya dianggap sebagai campuran antara keanggunan dan kekuatan, dengan sentuhan yang sangat pribadi dalam setiap karya yang dia mainkan. Selain penampilannya di panggung, Horowitz juga dikenal karena rekaman-rekaman legendarisnya. Beberapa rekaman klasiknya, seperti rekaman konser solo di Carnegie Hall pada tahun 65, tetap menjadi standar dalam sejarah rekaman piano. Horowitz memiliki hubungan yang erat dengan beberapa komponis kontemporer, termasuk Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, dan Dmitri Shostakovich. Dia sering memainkan dan merekam karya-karya mereka, dan kerja sama dengan komponis-komponis ini membantu memperluas cakrawala interpretatifnya. Warisan musik Horowitz tetap hidup melalui rekaman-rekamannya yang ikonik dan pengaruhnya terhadap generasi pianis setelahnya. Gaya penampilannya yang unik dan kualitas artistiknya membuatnya menjadi salah satu pianis terbesar dalam sejarah musik.